bisa hubungin admin juga. Nah, karena Kang Faisal sudah hadir dan juga yang bersangkutan yang akan kami bacakan juga sudah hadir, ada Kak Tirta. Halo Kak. Halo. Bentar. Boleh on cam? Nah, Oke. Siap. Kang Faisal sudah sudah bisa dimulai mungkin ya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Faisal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo. Suara Kang Faisalnya terdengar tidak? Enggak. Enggak ya. Halo Kang. Kayaknya jaringan nih deh. Halo Kang Faisal. Perubahan yang cukup signifikan itu terjadi di 1 tahun terakhir loh. Perubahan yang signifikan itu terjadi di 1 tahun terakhir. Mulainya di mana dari revolusi industri, mulai sama dan begitu juga tentang kehidupan kita. Makan 3 kali sehari. Itu dari POV dari gerakan industri, revolusi industri untuk kaum buruh supaya ada sebuah pola makan pagi, makan siang, makan malam, dan juga supaya menciptakan industri pangan. Ini kalau digali lagi ini luar biasa. Dan kapan itu terjadi ya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Kemudahan terjadi tidak dari awal. Maka kita akan duduk ini ya. Ini tuh baru mungkin 10 tahun terakhir kali media online seperti ini. Kita teruskan lagi gitu. Dan juga dalam ranking Europos secara keilmuan dalam rankingnya dari tahun 1980-an dan 1980-an. Tapi secara komprehensif memang kami mengembangkan itu di tahun 2000-an awal. Nah, kurang lebih seperti itu lah ya, bersyukur ini gimana-mana. Ya. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat banget. Ya. Ya. Suara saya dengar enggak? Sekarang udah dengar. Dengar dong. Tadi sempat hilang. Sempat hilang. Iya. Saya lagi di Cimahi.
Wah, Cimahi. Oh, lagi di Cimahi. Wah, Cimahi. Habis Apakah ini Cimahi sinyalnya berbeda gitu ya sama Bandung? Maksudnya apa? Maksudnya apa begitu? Maksudnya Waduh, gimana lu? begitu? maksudnya saya sedang ada di rumah. Bukan Cimahi ya, khawatir teman-teman ini gitu tidak nyaman. Bisa nggak yang sakit gitu. Oke, ini bisa cari tempat. Nah, itulah ya. Oke, langsung kita ke konten saja ya. Oke. Langsung diproses masyarakat. Oke. Ya, siapa Kang Tio tadi ya? Namanya. Halo, Kang. Halo, Kang Tio betul namanya? Tio, Tirta. Kang Tirta. Itu namanya aku. Saya kira Tio. Nggak sempet nyaut Kang soalnya Tirta. beda nyebut. Jadi nggak sempet gitu. nyaut. Ya. Kang Tirta. Oke, Kang Tirta. Ya, akan dibedah sekarang ya. Desainer dan kreator. Boleh taruh dulu. Boleh kenalan dulu, Kang. Ya, aktivitas, latar belakang pendidikan, domisili dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tirta Abdul Razak, domisili dari Ranca Ekek, dan sekarang saya lagi ngontrak atau diam di daerah Cimahi. Dan itu aja atau lagi? Kegiatan. Oh, kegiatan. Kalau sampai situ yang di-highlight cuma doang, Kang. Oh iya. sempat lupa. Posisi sekarang mungkin sampingan ya ngedit video dari beberapa kreator gaming. Tapi lebih fokusnya sekarang lagi ke studi kuliah saya di UT, Universitas Terbuka, semester 3, jurusan Ilkom. Edit apa, Kang? Ya, saya sih ngambilnya ngeditnya itu yang cepat, ya CapCut lah gitu. Soalnya kalau CapCut kan dibanding sama Premiere Pro itu kan lebih efisien gitu di CapCut gitu, lebih cepat. Ya kalau buat ini yang biasa-biasa ya emang pakai CapCut gitu. Ya sambil sedikit belajar juga pakai Premiere. Nah, siap kembali ke Tirta ya, di UT dan ini lagi ya, komunikasi juga nih ya. Ada komunikasi. Saya sempat mendaftar, saya setengah ya pendaftaran dosen UT. Nggak bisa wae ya, nggak ngerti. Sorry jadi hati. Gak apa-apa, aman aja. Dua sesi semester lalu dan semester ini. Nah, bisa jadi saya lihat ini masih ada diklik nggak bisa. Teman saya berhasil daftar ngajar terus dia tiap semester daftar aja ngajar. UT emang kayak gitu sih, saya juga nggak tahu lah. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Oke, kita masuk dulu ke sini ya. Ranca Ekek SMA dulu di mana? Dulu saya mondok. Oh, di mana? Mondok di Cimahi, di daerah Cihanjuang. Namanya apa? Pondok Rodotul Ulum. Saya tahu di Cihanjuang itu ada Asih Putra. Oh. Bagus. Soalnya istri saya sekolah di situ. Oh, di sana. Kalau saya nggak di situ, ya saya nggak tahu. Kita nggak bagus, saya nggak tahu. Kurang nggak tahu ya. Oke. Biar nggak terus tegang, Kang Tio. Allah.
Aktif Ya, ya. ini nah ini kita masuk dulu ke definisi. Pasti saya ini saya bertugas teman-teman sudah dari segi warna dan lain sudah mengetahui ya dia lebih dalam kita ngobrol tentang S30. Hmm. Ini ada suara musiknya kedengar nggak teman-teman? Kedengar sedikit. Ya meskipun kadang Sedikit. patah-patah gitu. Oke. Saya mau bahas tentang pertama desainer dulu ya. Desainer. Teman-teman di sini selain Kang kita ada yang desainer ini. Nah, ini mah apa namanya? Tidak bisa jadi kalau desainer itu teman-teman poin utamanya ya. Ya. Kita mengartikan desainer itu memang seseorang yang mendesain. Tapi secara definisi bukan hanya itu. Ada beberapa keyword kalau kita menjelaskan orang yang desainer itu karena ini warna kuning. Pertama dia adalah orang yang kreatif, memiliki pola pikir analitis dan sistematis, suka menuangkan ide-ide dalam bentuk gambar dan ilustrasi. Kalau teman-teman punya ide rancangan, tapi tidak ke gambar, tidak ke ilustrasi, dan gambar ilustrasi itu banyak sekali teman-teman. Bisa masuk desain grafis, bisa masuk apa namanya desain arsitektur, bisa masuk gambar-gambar seni, melukis gitu ya, dan lain-lain. Bahkan jika kita kembangkan lagi desainer ini masuk ke baju, masuk ke sesuatu yang memiliki estetika, gitu. Sesuatu yang memiliki estetika. Apapun itu, bahkan sekarang jadi sangat luas banget. Kita mungkin melihat musik, lagu, ya produk lagu, tapi sebenarnya itu didesain, dirancang. Ya, intronya gimana, terus dan lain-lain. Sehingga apa namanya? Ada pola-pola seni yang dirajut dalam produknya. Jadi secara luas estetika, seni, dan dihasilkan dalam sebuah produk. Itu tuh orang desainer itu mahir dan bisa memproduksi hal tersebut. Nah, seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Arif, editing video, tadi hasilnya adalah sebenarnya sebuah produk video atau audiovisual dengan rancangan tertentu. Benar nggak kira-kira? Ya. Seperti itu ya. Coba boleh di respon gimana kita merasa seperti itu. Ya, kurang lebih emang seperti itu. Kalau dari video editor ya yang saya ngulik gitu, kurang jauhnya kayak gitu. Kalau proses kreatifnya gimana sih Kang Tirta edit videonya? Video apa dan sehari itu berapa banyak? Kalau itu sih kalau buat sekarang ya. Kalau buat sekarang sih itu tergantung ada yang ini project atau enggaknya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya yang dulu tuh ya kalau saya sendiri nyesuaiin dengan tema dari kreatornya gitu. Kalau misalkan dari kreatornya tuh dia itu gaming, ya kita nyesuaiin dengan konten dia gitu. Dan ya kita ngikutin stylenya, ngikutin stylishnya kayak gimana. Terus yang lagi tenar atau yang lagi rame itu kayak gimana, kita ngikutin sesuai alur dari akun kreatornya gitu.
Hmm. kurang lebih kayak gitu. Boleh ini lagi pakai boleh ini nggak? Karena ini kan bisa dilihat ya. Boleh di-share nggak hasil editingnya di sini? Hasil editingnya boleh aja, tapi ya nggak apa-apa, aman. Oke, boleh. Di-share Banas gimana? boleh. Ini aja share screen aja. Di-share gimana ya maksudnya? Share screen ada. Ah, Biar teman-teman tahu lah karya beliau. nah, boleh. Barangkali teman-teman ini ada yang butuh kan. Ya, promosi. Jangan promosi. Nah, ini nah, share screen, kita ke nah, paling saya nunjukin ininya sih, timelinenya. Oke, boleh. Lagi loading dulu sih. Udah Ya, nggak apa-apa. lumayan Banyaknya berat. banyaknya gaming ya, Kang? Ya, banyaknya Ya. gaming. Kebetulan kreator yang kemarin saya bikin itu, dia itu emang lebih kayak lebih meme lah gitu. ML ya? Ya, ini Franco Mancing Mania. Oh, ini kayak clipper di YouTube nggak sih atau di TikTok ya? di TikTok. Tapi beda dengan clipper atau sama? eh ini selebihnya emang kayak Clipper. Kalau sebelumnya itu saya dikasih jobnya sama dia tuh dikasih streamnya dia dari kreatornya, dari stream TikToknya yang dia record. Dia kasih ke saya disuruh ngeklip sama ngedit juga gitu sebelumnya. Tapi sekarang udah dipermudah gitu. Dia yang ngeklip, saya tinggal ini ngeditnya gitu. Oh, berarti sekarang mah tinggal bikin video klipnya ya dipotong-potong. Oh, Ya, berarti dia punya editor lain untuk mengedit seluruh videonya ya? dia ngambil beberapa take momen gitu dari recordnya. Jadi dia tinggal nyerahin ke saya, tinggal nih edit sekreatif mungkin. Kayak gitu. Untuk jadi video pendek semenit 2 menit. Kenapa semenit 2 menit? Soalnya ya sesuai dengan rate card saya gitu. Soalnya kalau lebih kan ya bayarnya kan emang beda gitu. Karena dia bayarnya segitu. Maksimal di berapa menit? Untuk Ini, yang paketnya yang diambil. Dia itu ngambilnya tuh yang semenit. Karena biasa kontennya emang semenit gitu, semenit lebih lah, lebih beberapa detik gitu, jadi ya saya buatin segitu. Berapa sehari sebulan berapa kali ya order? Kalau sebelumnya itu bisa sampai, saya bikin tuh bisa sampai 15, kok enggak Sebulan? 14, ya sebulan tuh. Ya itu dikasih itu 15 sama 14 itu dia ngasih stream sama saya ngeklip sendiri sama ya dibikin sekreatif mungkin sesuai dengan Berarti lebih akunnya dia. lebih berat dulu ya. Rekatnya beda berarti yang dikasih ya? Gimana? Pricingnya beda berarti pas dulu sama yang sekarang? Ya sama sih sebenarnya. Tapi sekarang emang sedikit dipermudah aja karena saya udah konfirmasi ke dia bahwa posisinya sekarang saya lagi kuliah juga gitu, udah mulai masuk lagi. Jadi ya sekarang emang lagi ngurang-ngurang juga sih jobnya.
Oke. Kalau sekarang frekuensi sebulan produksi berapa video? Paling ya dikit sih, nggak sampai, paling ya 10, kalau nggak 10 Hmm. under 10 lah, 10 kalau Under nggak 10 7 ya. 8 gitu. Oke. Boleh di play kita lihat. Boleh. Namanya apa? Dari suaranya. Oh, bisa gitu. Bisa. Cihuy. Oke. Nah, bisa gitu. Bisa gitu. Paham guys. Kan gini. Sing. Oh, ada. Mi bomba. Ih, mereka tuh di pojok. Di pojok gimana cara dapetnya coba? Bisa gini, woy. Bisa gini, woy. Alah. Hei, woy. Oh, tolong, woy. Bang, tari bang. Tari bang. Terima kasih loh bang, thank you loh, ini orang baik banget. Mana nih? Tiga. Ya, ngerti. Sahel. Kurang Oke. lebih Ya. emang lebihnya Nah, kayak meme ya orang-orang gadget lah. itu nanti diuploadnya di akun dia sendiri. Ya di akun dia sendiri. Saya mau nanya, kalau ini mah katakanlah tidak ada kesibukan lain ya, ini mah tentang akan memproduksi yang seperti ini gitu ya, aktivitas editing seperti ini, itu easy, itu gampang dan enjoy gak sih akan menjalani itu, Kang Tirta? Enjoy aja sih. Soalnya gak ada yang nyuruh. Apa? Kalau inisiatif sendiri emang masih belum ada waktunya gitu. Asal ada yang request, asal itu adalah sebuah request dari orang lain dan akan merasa itu sebuah tanggung jawab gitu ya. Yap. Oke. Ini ada panca nggak? Ada. Masuk tadi. Ditanya. Ya udah. Tadi jadinya mau nanya, kalau tapi nggak ada. Ada kenapa di situ? Nyimak di sebelah. Kira-kira Panca ini dia itu semangatnya karena kalau disuruh bukan inisiatif sendiri, kira-kira bakat apa? Bakat apa yang tinggi, Cak? Bakat apa yang rendah dari statement barusan? Aku nanya ke lu, dia nanya ke lu. Kedengeran ya? Oh, enggak. Oh, pakai. Ada pakai headset. Kata Kang Tirta tadi, Kang Tirta itu semangat kalau ada yang nyuruh, orang lain nyuruh, baru dia semangat. Tapi kalau inisiatif sendiri, dia kurang semangat. Bakat apa yang tinggi, bakat apa yang rendah? Bakat yang tinggi. Ini Kang, kalau misalkan kalau yang tinggi aktivator nggak sih harusnya? Tapi di S30 apa enggak? Aktivator ya? Bakat yang tinggi karena dia dari eksternal, itu responsibility. Ya. Tapi karena dia tidak berinisiatif atau tidak ada dorongan internal, achievernya bisa rendah. Nah, jadi semangat Kang Tirta itu memang harus ada supervisi, harus ada yang minta tolong, harus ada yang memberikan arahan. Itu akan menyenangkan bagi dia untuk mengerjakan lebih. Itu insight aja. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang punya kasus serupa, kenapa ya aku inisiatifnya ini, tapi kalau disuruh orang nanti ya itulah nggak ada di CS30 ini, tapi ini insight aja, ada responsibility dan achiever. Ini dua bakat yang berbeda memang secara dorongan gitu. Kalau orang dengan responsibility tinggi, dorongannya adalah eksternal, adalah teman, guru, klien, mentor. Tapi kalau achiever itu diri sendiri ada target, mau bikin apa.
sebenarnya tapi inisiatif di sini luas. Memang betul tadi di sini inisiatif rendah itu achiever rendah gitu. Ya. Atau tapi aku rendah tapi aku ada inisiatif bisa jadi ranger tinggi, ARR dan seterusnya. Itu ini saya ya. Oke, balik lagi ke desainer. Desainer tinggi, nah artinya Akang tuh sebenarnya sehari-hari kalau misalkan menjadi kegiatan rutin, lalu memilih dengan misalkan katakan kuliah sudah selesai nanti akan tetap jadi seorang freelance dengan kegiatan ini, editing, memproduksi sesuatu berdasarkan sebuah estetika, sebuah seni, itu saya sangat merekomendasikan untuk berkegiatan dengan pola seperti itu karena itu sudah ide dan enjoy gitu ya. Oh ya. Seperti itu. Ya. Itu, Tapi ya ini saya gimana? ada pertanyaan. Ya, ya. Nah, ini kan saya kan ngedit-ngedit kayak gini kan emang enjoy gitu. Ya, tadi itu masuknya apa? Inisiatif ya? Oh, yang mana? Yang tadi kata Kang Faisal. Oh, tadi ya kalau misalkan dorongan dari diri sendirinya kurang kuat, bisa jadi achiever-nya lemah. Itu mah bukan dari S30, cuma itu analisa dari bakat tools yang lain gitu. Tapi gini misalkan eh saya inisiatif, dorongannya ada gitu. Cuma lebih kuat kalau misalkan dari eksternal gitu. Ya, lebih kayak Ya. disuruh lah gitu, dikasih kayak tantangan lah gitu. Nah, itu tuh nama bakatnya responsibility gitu. Tidak ada di S30, cuma itu bisa dia akan kuat gitu. Nah, soalnya kalau saya pribadi itu kalau misalkan saya ngedit yang ini yang punya saya sendiri gitu tanpa ada suruhan orang lain atau dari internal sendiri, saya biasanya tuh kalau ngeditnya itu ya cuman kayak simple aja biasa gitu, nggak harus ada yang ditentuin ini gimana gitu, dan termasuk juga kayak ngaret lah gitu, suka-suka sendiri lah gitu. Tapi kalau misalkan dari orang lain itu tuh kayak nih ada tantangan, saya nganggapnya kayak gitu, harus selesai segini segini dan langsung ya kayak sergap lah gitu. Nah, ya itu kurang lebih ya begitu ya. Teman-teman bisa jadi relate ya dengan hal ini. Karena saya pribadi ada kemungkinan gitu sama juga Kak. Jadi kebutuhannya itu kalau kenapa ya aku merasa tidak produktif misalkan one day ya. Kenapa ya aku tuh merasa tidak semangat? Bisa jadi memang tidak ada kepercayaan dari orang lain, tidak ada orderan, gitu, tidak ada apa. Tidak ada orderan. Contoh misalkan saya ini case ya. Ini kelas ST30 ini kan itu bukan saya yang inisiatif. Saya itu diminta itu bagi orang responsibility sebuah tanggung jawab itu akan lebih bertenaga lah, punya energi daripada inisiatif sendiri. Kecuali kalau bareng-bareng satu tim, misalkan saya ada kajian namanya Muda Saurus, itu sebenarnya bukan inisiatif saya sendiri, saya kan yang keresahan, tapi karena ada diskusi dengan teman-teman yang lain, saya merasa ada sebuah tanggung jawab di situ, akhirnya saya bisa bergerak gitu. Walaupun seakan-akan ini terlihat inisiatif sendiri. Ya itu kurang lebih gitu lah. Dan lagi ke desainer ini, jadi itu saya merekomendasikan betul akan melanjutkan saja pola ini karena sudah sesuai dengan bakat yang akan miliki. Oke, tentang desainer dulu mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan sebelum masuk ke kreator. Kira ada atau lanjut dulu kali ya? Kalau saya ada pertanyaan juga sih, kan saya ini lagi kuliah di UT kan, di jurusan Ilkom gitu, ilmu komunikasi. Kira-kira kalau buat saya sendiri itu sebenarnya masuk atau enggak? Bakatnya gitu, Iya. komunikasi. Iya. Oh, Banat boleh di-share lagi nggak ya 3 bulannya? Boleh Kang, sebentar.
Oke. Jadi Kak, komunikasi itu, saya juga komunikasi ya. Ya. Saya satu komunikasi, dua komunikasi. Saya pendalamannya di PR kan, public relation. Oh, di PR. Komunikasi itu kan ada beberapa konsentrasi dan juga produk komunikasi yang jadi concern. Kalau public relation, banyak itu di public speaking, strategi komunikasi, ada sebagian tapi tidak terlalu besar ke media, karena media itu jadi bagian bagaimana membangun citra dan branding. Nah, apa yang dibutuhkan? Bakat apa ya? Komunikator, butuh kalau misalkan event arranger, butuh strategi visioner dan lain-lain. Tapi ada produksi media, ini juga jurusan komunikasi dan pekerjaannya pun terbuka, gitu ya, untuk jurusan lain berarti ya komunikasi pasti diprioritaskan apalagi di portofolio. Produksi media ya itu ada di komunikasi juga, dan produksi media outputnya adalah misalkan editing. Misalkan berita nih, mau live, mau on air, mau off air, mau live atau taping. Itu kan si berita itu dari awal sampai akhir kan itu perpindahan visual, ada tulisan, segala macam. Itu editing video, Kang. Dan itu tuh siapa anak-anak medianya tuh jurusan apa? Sebenarnya ada di komunikasi dan ada praktiknya. Kalau misalkan masuk ke konsentrasi produksi media, ini bahasanya macam-macam, ada media jurnalistik, ada produksi media, ada segala macam yang tinggal lihat aja definisi outputnya apa. Kalau output nggak ada gitu ya, jurusan di kompetensi tidak ada. Apa pelajari saja, tapi dengan secara umum kalau orang tahu akan komunikasi dan mendalami editing video, editing sound dan segala macam, itu akan lebih menguatkan karena memang itu secara produksi secara ilmuwan memang dikomunikasi gitu. Secara ilmuwan memang. Terus ya selain di media mainstream atau media besar ya kayak TV, ada juga di YouTube gitu ya, akan bisa menjadi editor video. Ya tadi akan misalkan edit video buat siapa YouTuber gitu ya, punya portofolio akan nanti bisa jadi jadi editor video YouTuber yang memang sudah besar lalu dan lain-lain gitu. Nah tinggal dimainkan saja akan masuk ke ranah yang mana. Nah sekarang sudah besar dan buat di game ini ada gamers yang memang butuh secara akal nyaman mana freelancer atau terikat gitu. Jadi makanya kalau tadi prinsipnya di desainer itu tinggal melanjutkan, tinggal medianya mau di mana. Kalau secara ilmuwan sudah sangat cocok gitu. Makanya ilmu komunikasi itu banyak perannya, salah satunya ini yang di balik layar ini. Akang di situ ambasadornya hitam, ambasadornya kuning, tapi komunikator hitam. Berarti secara public speaking berat. Tapi Akang ambasador, berarti yang muncul adalah karya Akang gitu. Kalau Akang nggak ngomong, tapi karya Akangnya muncul, karya Akangnya dihargai, di notice. Ya kan? Itu udah lebih dari kebahagiaan yang luar biasa gitu saya bayangkan. Jadi sangat cocok tertentu. Tinggal silakan selama berapa semester lagi? Sekarang semester 3 berarti ya 3 berapa? 5 ya? Ya 5 semester lagi. Saran saya portofolio, sudah kuliah untuk pelajari teori praktik dan lain-lain. Tapi skill freelancer seperti ini portofolio itu penting. Perbanyak portofolio ketika Akang agak luang libur khusus lagi personal branding taikin. Nggak tahu branding kita tuh
dari video-video yang seperti ini atau gimana, cuman berkomunitas, terus biar orang notice kita gitu ya. Terus silaturahmi kalau memang ada event segala macam, itu sangat oke sih. Atau enggak lewat online gitu ya, akan masukin karya saya kurang tahu dunia game seperti apa, tapi menawarkan diri dengan portofolio seperti ini ke orang-orang ya tidak masalah, agensi gitu. Nah, tapi saran saya adalah tingkatkan jam terbang. Dengan itu ada portofolio, dari portofolio semoga bisa mendapat kepercayaan orang. Oke, terima kasih. Cukup bijak akan membatasi karena kuliah. Menurut saya itu bijak. Tapi saat libur atau saat ada uang atau setelah nanti akan tahu pola kuliahnya, dipush aja, dipush gitu ya. Naikin lagi quantity. Akan udah menguasai klip ini, naikin lagi apa yang sulit gitu ya. Kalau enggak, referensi tambahin, belajar, riset lagi. Itu biar tahu kita pola kedepannya itu kayak gitu. Ya, soalnya saya sebelumnya emang sempat bingung gitu. Ya sedikit bimbang gitu. Karena saya di sisi lain saya kerja kan ngedit gitu. Buat nyari proyekan lain gitu, buat nyari trusted ke orang lain gitu. Tapi di sisi lain juga saya harus kuliah gitu. Terutama lagi sekarang di UT kan kurikulumnya kan udah beda. Nggak kayak sebelum-sebelumnya yang kemasuk segang lah gitu. Saya semester 1, semester 2 itu masih tergolong kayak biasa aja gitu, masih segang. Karena masih sistem TMK gitu. Jadi 2 minggu tuh tugas tuh sedikit lah gitu. Kalau udah sekarang pas kemarin ganti kurikulum tuh sekarang ya semuanya sama gitu sistemnya. Jadi dalam waktu seminggu tuh dikasih tugas tuh sesuai matkul 8 kalau nggak 7 gitu. Kalau semester saya yang sekarang tuh 8. Itu ya 8 matkul tuh tugas semua. Deadline-nya itu seminggu. Makanya ya sambil ini ngedit ya kayaknya lagi ngurangin dulu gitu. Berat ya. Nanti aja liburan atau di semester yang udah ada luang ya. Semester ada luang, sekarang mungkin pendalaman dulu teori, pendalaman dulu kuliah, gitu ya. Mungkin berkomunitas, ya lewat online yang mungkin tidak terlalu ya itu mungkin terdekat sama itu, terus personal branding di Instagram atau di LinkedIn. Kan kalau itu bisa jadi dilirik lewat itu dirapiin. Teman ada yang mau sharing yang lain? Belum ada. Lanjut dulu ke desainer ya. Bahkan ada open yang kreator itu, nah emang ada mirip nggak? Coba ya kita bahas. Kreator itu dia punya ide kreatif yang bisa jadi belum terpikirkan orang sebelumnya dan punya kemampuan mewujudkan ide tersebut. Ini udah beda, ada kesamaan tapi beda gitu. Kesamaan. Different but same. Nah, bedanya apa? Samanya sama-sama tentang orang kreatif. Sama-sama ide. Tapi bedanya kalau desainer itu ada produk estetikanya atau produk kreatif. Kalau kreator itu gagasan dulu. Gagasan bisa jadi out of the box. Out of the box dan punya energi untuk mengeksekusi. Bisa nggak ide doang? Bisa. Eksekusi berat, perlu ada trigger lain, bisa jadi. Atau dia itu yang memang tanpa trigger bisa mengeksekusi juga. Intinya adalah kesamaannya adalah ide kreatif, cuma outputnya adalah yang satu produk, yang satu gagasan, ide gitu. Misalkan bisa jadi keduanya satu menjalankan keduanya. Misalkan
ini akan nyari apa segala macam kepikiran nih sebuah ide editing yang bisa jadi orang lain berpikiran dan akan eksekusi dengan kemampuan desainer akang gitu kan dua-duanya terjadi ya kreator terjadi kreatornya tereksekusi desainer eksekusi juga beda seperti itu. Nah, contoh yang lain bukan di masalah editing, misalkan konsep event, misalkan Teh Banat event organizer dan Teh Banat misalkan kreatornya tinggi, saya tidak tahu ya lupa Banat. Pokoknya kreatornya kalau tinggi, dia punya ide-ide untuk si event itu. Dia bisa jadi punya ide dan kadang mungkin out of the box, kadang orang mendengarkan perlu waktu untuk mempercayai ide tersebut karena saking out of the box-nya enggak. Kata Banat tuh kita hikingnya misalkan ke Kilimanjaro. Jadi gimana Kilimanjaro? Nah, misalkan kayak gitu contoh, aduh, kayaknya berat, kayaknya tapi itu terus dari seorang kreator gitu. Itu kebayang, seru, kebayang ini jual dan lain-lain contoh. Maka salah satu kebutuhan kreator itu adalah penerimaan dari segi ide. Orang lain percaya sama ide kita, gagasan kita, itu akan membahagiakan orang kreator. Kalau desainer itu produknya yang diterima, gitu ya. Produknya yang diterima. Karena kalau kreator gagasannya yang diterima. Apalagi kalau tereksekusi, ya apa tuh si eksekusi itu yang diterima? Diskusi, ide, diskusi gagasan, itu akan menyenangkan bagi seorang kreator. Merasa gitu nggak? Sangat relate. Gimana tuh? Sangat relate. Karena ya sepengalaman saya gitu dalam berorganisasi atau dalam kelompokan ini tertentu, kalau bikin apa ini acara, kalau saya ini gagasan, ide gitu, saking ya mungkin nggak tahu kepikiran atau gimana, kadang suka ketolak tuh karena mereka nggak kepikiran. Itu Nggak tahu gimana, saya kayak kalau misalkan ini ya udah sih. Kalau itu mah paling saya ngambil jalur lainnya, itu kayak pendapat mereka ya sama saya dibikin kayak diolah lagi lah gitu, dan itu baru bisa diterima meskipun agak kayak sedikit di luar nalar atau gimana gitu, sedikit out of the box gitu. Nah itu memang proses penerimaannya jadi butuh waktu atau bahkan tidak diterima karena kan out of the box itu kan di luar kotak, mereka berpikirnya dalam kotak. Penerimaan pun sama, penerimaan di dalam kotak dan di luar kotak itu berbeda. Nah, PR itu sebenarnya adalah bagaimana membuat mereka yakin. Nah ini memang ini PR, ini tidak mudah. Apakah dengan contoh, dengan data, dengan komparasi, dengan analogi, dengan banyak untuk meyakinkan diri tersebut. Jadi kita perlu belajar ke depannya, bisa jadi kita ada di forum-forum yang membutuhkan itu ya kita perlu menjelaskan sesuatu dengan persiapan. Yang misalnya komunikatornya tidak tinggi. Jadi kalau punya ide, disiapin tuh reasoning. Satu apa, dua apa, tiga apa, yang membuat seakan mereka siap menerima ide gagasan tersebut. Dan kadang tidak semua orang mempersiapkan itu. Jadi aku punya ide, sampaikan. Terus tidak diterima, bundung katakan. Segala macam. Itu juga nggak bisa. Itu ya saya sampaikan jadi wajar, tapi bisa jadi kita juga ada kesalahan komunikasi saja. Gitu. Bagus idenya, cuma belum bisa diterima karena dari segi waktu, dari segi biaya, dari apa gitu ya. Tapi kan itu gagasan, kita perlu pahami, nggak bisa egois juga. Cuman ini mah ditanya kira-kira udah maksimal belum, menyiapkan data-data dari ini supaya tersampaikan dengan baik. Itu ya, apa sih kreator ini? Memang saya suka menambahkan yang gini kan. Kreator ini kalau diibaratkan sama orang ranger.
analitikal, nanti macam-macam bentuknya. Misalkan kreator itu bikin gagasan, bikin konsep secara umum nih. Ini kreator bagus, tapi ngawang, artinya apa? Tidak realistis. Jadi ya kreator doang. Tapi ketemu sama orang analis, yang analisisnya tinggi, dia akan pakai POV logika. Ini tidak realistis, kata si analis, gitu ya. Konsepnya ABCDFG. Nah, jangan bete, jangan teman-teman siapapun lah ya, jangan bete, jangan kesal kalau ada orang yang mengkritik. Bisa jadi dia itu membantu kita loh untuk mempermudah ide kita untuk bisa dieksekusi. Siapa eksekutor handal, kreator, ranger ARR, gitu. Dia bisa mengeksekusi sumber daya orang, sumber daya manusia itu dibagi-bagi segala macam, itu orang ranger. Kalau ada masalah di lapangan, nyari solusinya ke siapa? Ke STR strategis, gitu. Strategi sekarang juga tinggi. Kalau bakat ada di udara dan satu orang, ya jadi mempermudah. Jangan tinggal nyari rangernya yang tinggi siapa? Panca tuh tinggi kalau misalkan kolaborasi. Cocok sebenarnya. Panca gini, dia ngasih solusi konkret juga gitu ya. Iya. So ini ABC itu bagus. Jadi membuka kolaborasi itu bukan hanya tentang program, enggak. Kehidupan kita juga butuh kolaborasi. Yang dimaksud adalah saling tolong-menolong. Lagi pusing ini bantuin gimana aja. ABCD ada masalah ada apa. Dia ajar tinggi, inisiatif keluar, eksekusi, tipikal ajar. Kayak gitu nggak Bang? Iya, emang relate. Tapi di sisi lain saya ini kan kreatornya merah sama analisisnya merah. Dan emang kalau sepengalaman saya kalau ini ngasih ide-ide tuh kadang suka nggak keomongin tuh karena analisisnya. Jadi ujung-ujungnya komunikasinya nggak jalan. Kayak gitu. Kadang kita udah punya ide gagasan nih. Kreatornya kan jalan. Nah, karena analisisnya juga jalan. Jadi nggak keomong. Otomatis nggak ada bahasa. Tidak oke gitu. Iya. Kecuali kalau misalkan dua-duanya masuk nih, dapat gagasan yang masuk, analisis kayaknya udah dianalisis, kayaknya oke, baru bisa jalan, baru bisa ngomong. Tapi karena emang keseringan gagal, jadi ya pas ngomong tuh emang kayak gugu gagal lah, terbata-bata segala macem. Karena seringnya itu dari gagasan yang saya dapat, ya saya analisis sendiri gitu. Ini cocok atau enggak, pendapat mereka ini sesuai atau enggak gitu dengan keadaannya, situasi dan kondisinya gitu, apakah masih bisa atau enggak gitu. Dan saya analisis, ya itu kan tergantung juga kan masuk atau enggaknya. Makanya kadang-kadang suka nggak keomong apa ini segala macem, dan keomongnya pun kadang terbata-bata. Iya. Nah itu. Jadi saran saya ditulis kan. Ditulis itu jadi memudahkan alur berpikir berbicaranya. Bagus itu, ya udah akan sampaikan yang menurut Akram masuk akal. Tapi yang diperbaiki dari di pola komunikasinya, ya saran saya tekniknya ditulis gitu. Tulis, punya notes. Apalagi ya saya sudah pernah sampaikan kemana ya. Orang kreator banyak ide, bikin tentang ide. Masuk akal, tulis dulu mau di spreadsheet, mau di note HP, di mana, tulis. Pencatatan, journaling apa bahasanya. Jadi nanti bisa jadi saat ini akan punya ide bagus, nanti kepakainya one gitu, tapi badannya ada. Atau menurut Akang nggak realistis, tapi nanti ada faktor yang buat dia semakin logis dan realistis, bisa dieksekusinya kapan. Tapi ini buat siapapun teman-teman yang mendengarkan, punya catatan ide, bank ide pribadi, lembaga, tulis. Bisa jadi itu bagus. Kadang lupa kita jaga diri aja. Itu yang tentang kreator. Gimana Teh Banat? Iya Kang.
Jauh Iya, banget. dua-duanya dia. Coba ada nggak kira-kira dari teman-teman yang relate? Aku sih kayaknya lumayan. Gimana tuh? Aku mau ini sih Kang, apa namanya tuh bertanya, nggak tahu bertanya, nggak tahu sharing, nggak tahu apa pokoknya. Jadi desain aku kan merah, tapi kreator aku tuh abu-abu. Oke. Tapi ARR-nya itu merah. Oke. Analisisnya abu-abu. Analisisnya abu-abu. Iya. Nah, jadi kadang dalam pekerjaan kayak gitu tuh jadinya tuh antara ya abu-abu lah. Jadi Kadang rumit juga ya gitu. apa ya? Kadang dikerjain dengan happy, kadang ada ide, kadang stuck gitu. Dan aku tuh tipe yang kalau misalkan ide bisa keluar ketika lagi tenang pertama. Terus kalau misalkan disuruh cepet tuh nggak bisa gitu. Terus juga tipe yang kalau kerja itu harus offline, kalau bertemu gitu ya, bertemu dengan orangnya. Nah kalau misalkan online itu kadang rada apa ya, rada lambat lah gitu. Bisa aja gitu. Tapi lambat gitu. Tapi dalam beberapa pekerjaan, beberapa hal itu online aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan orang gitu ya, yang harus didiskusikan dan lain-lain, nah aku nggak bisa kalau online. Nah itu apakah ada hubungannya nggak sih dengan hal-hal tersebut? Pertama, yang perlu disyukuri adalah Teh Banat sudah tahu peta kehidupan, peta kebutuhan, dan peta yang perlu dihindari itu perlu disyukuri dulu ya, alhamdulillah. Kan tidak semua orang bisa membahasakan itu. Contoh misalkan, kenapa ya aku ribet kalau misalkan ada ide tapi tidak ada tereksekusi misal ya. Tapi dia nggak tahu secara bahasa atau secara kebutuhan dia nggak paham. Kenapa? Tapi kan Teh Banat tadi sistem menjabarkan, aku lebih jelas ketemu, aku lebih tenang, dan kalau mengerjakan butuh ketenangan dan butuh ketemu lah, tidak bisa diburu-buru. Itu yang kita tangkap. Nah, itu bersyukur dulu. Nah, yang kedua, Teh Banat gini, kenapa ya apa namanya hal itu bisa terjadi? Ini mah faktornya banyak. Cuma bisa jadi ada yang online atau offline dulu. Bisa jadi Teh Banat ternyata komennya kan tinggi, komen ya. Bisa jadi Teh Banat merasa ada ketidakjelasan saat kegiatan online. Contoh itu. Karena komen itu perlu sesuatu yang jelas. Beda dengan analis. Analis butuh yang masuk akal. Komen butuh yang jelas. Bisa jadi online ada faktor-faktor yang merah yang Teh Banat rasa tidak jelas. Atau kurang jelas bisa jadi ya. Terus analisa rendah, arranger tinggi ya, kreator rendah ya. Iya. Nah, saya tanya, coba saya tebak ya. Apakah Teh Banat merasa lebih senang mengeksekusi sesuatu daripada mengonsep sesuatu? Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Pertanyaannya, kalau ada 24 jam sehari, waktunya mau lebih enjoy disuruh mikir atau disuruh eksekusi? Gimana ya? Sebetulnya tergantung situasi gitu. Misalkan situasinya menurut aku itu relevan buat aku bisa tuh jadi apa ya, aktor gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak relevan, kurang relevan gitu dengan bidang yang aku kuasai gitu. Nah, mending aktor gitu. Oh, tentang penguasaan bidang ya? Iya. Oke. Desainer tinggi nggak?
Desain. STR, visionary, pokoknya yang kanan-kanan itu ada yang tinggi nggak? Kalau dilihat STR-nya kuning, SYN-nya merah. Oke. Jadi dari SDN lagi nih. Apa sih Tiger itu SDN? Belum masuk, tapi nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Tiger itu gini. Dia itu suka sekali untuk memadupadankan berbagai POV orang untuk menciptakan sebuah ide. Apa bedanya sama kreator murni? Kalau kreator murni dia mikir sendiri. Kalau SCN itu amati, tiru, plok, amati, tiru saja, amati, tiru. Amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, bedanya itu gitu. Jadi cara berpikir ide itu memang macam-macam. Tapi kalau di sini ya ada dua lah sudut pandang idenya gitu. Dan outputnya gitu ya. Ditambah STR kan nyari solusi ya, mikir juga. Jadi bisa jadi dari banyak sudut pandang untuk memikirkan sebuah konsep, terutama ide gitu ya. Nah, dengan pola seperti itu, Teh Banat bisa punya ide sendiri lalu mengeksekusi sendiri. Walaupun kreatornya lemah. Hanya saja karena analis rendah, saran saya bertemanlah dengan analis tinggi untuk membicarakan ide-ide Teh Banat. Untuk minta feedback. Nanti feedbacknya oke. Feedbacknya misalkan bagi dia tidak logis atau apa segala kita terima dulu aja. Malah itu membantu Teh Banat untuk eksekusi. Jadi tentang ide itu saya punya keyakinan seperti ini. Jangan cintai idenya, tapi cintai masalahnya. Asik. Jangan menikahlah, ini kalau pernikahan ya, menikahlah karena kriteria, bukan hanya karena cintanya. Waduh. Di dalam, iya kan? Nah, bukan dia kan? Iya enggak? Dia kan kayak harus maksain. Iya, karena gini ya, misalkan kalau analogi yang pertama, kalau kita mencintai masalahnya, maka apapun idenya itu bisa dimodifikasi gitu. Memodifikasi masalah, benar. Misalkan masalahnya banjir. Terus kita punya gagasan produknya adalah bikin tanggul. Terus ternyata saudaranya tanggulnya, ide bikin tanggul itu tidak relevan, biaya tinggi, nggak jadi. Kira-kira kita sakit hati nggak? Kalau kita cinta sama tanggulnya atau punya konsep tanggulnya itu, katakanlah masih kita ngomong apa, kita akan marah. Tapi kalau kita cinta sama masalahnya, nggak peduli serius. Produk itu ide produknya nggak akan terlalu ini. Kita modif lagi, cari lagi solusi lain, produk lain. Nah ini penting bagi orang-orang dengan kemampuan untuk berpikir kreatif, untuk mencintai atau fokus pada masalah, bukan ide. Yes. Oh, Yang kedua tadi kalau menikah dengan silakan. Enggak, lanjut aja. Maaf. Ya, dikit lagi. Kalau tadi mencintai kriteria yang bukan cintanya aja ya, kita lihat kriteria kita orang gimana gitu. Ya itu yang jadi fokusnya, bukan karena udah terlanjur sudah berapa tahun bersama, sudah berapa lama suka, tapi ternyata bukan kriteria. Karena kriteria itu hadir dari tujuan menikah itu hadir dari kebutuhan menikah dan seterusnya diurutkan. Jadi supaya kita mencari orang yang memang tepat dengan kebutuhan kita ya, cari kriterianya, bukan hanya karena usia, kebersamaan atau udah bucin. Ya itulah analogi kurang lebih gitu. Nah, gimana Banat? Apakah ada hubungannya dengan, jadi aku kan bukan tipe yang suka di bawah tekanan orang ya, maksudnya gue disuruh banget gitu loh. Nah, terus
dalam beberapa situasi memang sering kalau misalkan dalam satu organisasi atau misalkan satu kegiatan itu seringnya megangnya tuh ketua gitu. Jadi gak mood jadi bawa tuh nggak mau gitu. Merasa kayak gitu. Karena apa itu berpengaruh dengan hal tersebut gitu. Gak mau. Rada ya bisa aja gitu. Tapi punya pandangan yang greget aja gitu kalau misalkan terlalu harus kamu kerjaan ini ya gini. Nah, itu kurang suka gitu. Apa yang Anda rasakan? Kalau misal apa yang gak bikin nyaman disuruh-suruh apa karena kata-katanya menyinggung atau merasa direndahkan atau kadang tidak jelas nyuruhnya teh asal nyuruh atau apa? Nah, coba Jadi kalau misalkan kalau biasa mah aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalkan dalam suatu holding suatu organisasi, kegiatan gitu ya. Nah, kayak kurang nyaman aja. Kayaknya gini ya, nggak tahu ya. Perasaannya tuh kayaknya aku bisa lebih provide hal tersebut. kalau aku yang nyuruh gitu. Apa? Iya. Kalau aku yang jadi pemimpin, kayaknya aku lebih oke deh daripada orang ini gitu. Iya, kepikiran ada pikiran gitu ya. Gitu kan? Coba tuh, kita sudah muat. Gimana tuh? QCA-nya warna apa? QCA. Apa? QCA. Putih sih. Bisa putih. Ini agak besar, 30 lebih ya. Konsisten. Evaluator warna apa? Apa? Evaluator Eva. Eva-nya putih. Oke. Jadi. Sebenarnya kalau merasa ada perasaan secara kualitas berbeda. Ya, ada secara kualitas berbeda. Ada kalau di salah satu itu ada maximizer. Saya tanya, Teh Bana suka dengan sesuatu yang berkualitas ya atau punya standar sendiri kalau misalnya dia sesuatu punya gitu? Lumayan ini apa namanya itu? Ya tadi yang kata misal sesuatu yang berkualitas tuh, aku harap kayak gitu. Jadi ada. Cukup dominan katanya. Setiap hari muncul gitu setiap kerjaan atau apa yang dikerjain. Iya. Oke. Nah, itu dulu lah, itu aja dulu ya, S1. Nah, karena saya berpikir ini ada dua bakat yang muncul. Pertama, komentar tadi di sasi maximizer lah. Ada di sini cuma penjelasan saja gitu. Analisanya adalah bisa jadi Teh Bana merasa tidak nyaman karena orang yang memimpin itu bisa memberikan kepemimpinannya, tapi bisa jadi ada sesuatu yang tidak clear. Jadi bete Teh Bana. Dua, secara kualitas beda sama Teh Bana. Teh Bana punya standar sendiri, ekspektasi sendiri, dia tidak bisa provide. Jadi akhirnya Teh Bana merasa udah momen tinggi, ada perasaan ingin take over, mending gue aja. Yang kedua ada maximizer sehingga ada dorongan juga untuk mengerjakannya dengan standar yang dimiliki. Gitu.
bagus ya ini. Kalau saya, misalkan saya adalah CEO yang menyamar, saya tahu Teh Banat begitu, itu bagus. Kalau saya tahu Teh Banat seperti itu bagus. Saya akan tempatkan Teh Banat di posisi dengan kebebasan Teh Banat untuk berkarya. Karena sebagai pimpinan saya senang ada seorang SDM dengan leadership yang bagus dan punya kualitas yang dijaga. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, masalah nggak suka disuruh-suruh, ya, itu biasanya ada di konsistensi, ada di responsibility. Bisa jadi Teh Banat memang bukan tipikal yang senang dengan supervisi, senang disuruh sama orang, bukan. Bisa jadi tergeraknya itu karena kualitas, tergeraknya karena tidak jelas kualitas dan lain-lain lah gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi saran saya adalah kalau Teh Banat bisa nggak sih kita memilih di sebuah tempat yang selalu kita tuh menyuruh? Bisa Teh Banat besarkan yayasan Teteh, perluas kolam renangnya, dan ya di situ Teh Banat menjadi pewaris yang akan menjadi leader, selalu menjadi leader, dan bahkan akan digadang-gadang menjadi supreme leader di pimpinan tertinggi. Tapi kalau Teh Banat di luar teritori tersebut, Teh Banat tidak akan bisa menghindari di mana Teh Banat akan dimintai tolong sesuatu. Saran saya adalah bagaimana jika POV-nya ada agak sedikit ya ke orang lain menyuruh, ya. Itu sebenarnya adalah proses belajar supaya kita paham bagaimana orang yang kita suruh itu, bagaimana perasaannya kalau ada Teh Banat lain. Teh Banat jadi pemimpin nih, nyuruh orang lain. Bisa jadi ada orang yang punya perasaan seperti itu, dan itu sebuah simulasi. Nah, jadi bisa diambil hikmah lain aja. Karena maksimality itu yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kita mengantisipasi jika orang lain yang kita suruh untuk menggapai sebuah standar itu belum mampu mencapai standar. Teh Banat punya ide, bagus ini gagasan kita ke Kilimanjaro, tapi orang lain belum siap, belum ready. Teh Banat harus begini. Nah, itu PR seorang maksimaliter adalah menyiapkan orang-orang supaya siap gitu ke Kilimanjaro. Di provide dong latihannya, provide dong fasilitasnya supaya dia ready. Dan jadi ada POV empati gitu. POV memikirkan bagaimana jika aku jika orang lain seperti aku, gitu. Supaya Pak itu meminimalisir ketidaksukaan disuruh. Karena kita nggak bisa memilih. Nanti disuruh terus, apalagi udah menikah bisa jadi disuruh terus. Bisa jadi gitu kan. Itu pelan-pelan perlu belajar. Cari POV yang tepat aja, Bang. Cari POV yang tepat. Endingnya disuruh. Teknisnya disuruh. Penerimaannya mau pakai POV apa? POV pemimpinan berkualitas. Wah, dia mah nggak kurang. Kita menjadi akan punya standar hari dan malam. Atau nggak jelas. Tapi bisa jadi cari lah. Itu benar. Itu menarik juga tadi. Fenomena apa? Baik. Sudah banyak testimoni kalau ya. Iya nih, aduh. Oke, gimana Kang kita? Saya mau nanya dulu ke Banat. Apa Orang pola nyuruh gimana yang Banat bisa terima? Gimana ya? Kalau misalkan
yang nyuruhnya itu kalau gimana ya? Aduh susah lagi. Oh, enggak semuanya menolak suruhan ya. Ini parah nih yang di dalam kolom itu nih, buzzer. Jadi kalau misalkan Gimana? aku suka gitu ya, maksudnya untuk melakukan hal tersebut dan menurutku aku nggak ada kapabilitas untuk dalam hal itu aku menyuruh gitu ya, nggak ada apa ya, nggak ada. Aku belum sampai pada yang si menyuruh itu, aku menerima aja gitu. Tapi kalau misalkan yang nyuruh aku tuh menurut aku gitu ya, kayaknya gue lebih tinggi daripada dia gitu. Nah itu ya. Ngeri. Aduh parah banget nih. Tingginya tuh gimana, Banat? Gimana coba? Detail. Lebih mampu gitu. Nah tapi kalau misalkan orang yang punya kapabilitas lebih tinggi, ya aku juga kan merendahkan diri gitu. Ya menurut aja gitu. Pengen jadi petinggi. Ini parah banget nih netizen. Banat tinggi itu udah dari jabatan, dari usia, dari pengalaman, atau Pola dari postur tubuh. Oh enggak. Pola pikir. Itu subjektif ya. Berpikir maksudnya Banat punya penilaian sendiri. Oh ini itu tinggi atau enggaknya Banat yang tahu ya standar. Keras aja gitu. Jadi orang yang punya ngerasanya gini. Orang yang aku lebih akan mendengar ketika orang itu banyak ilmunya gitu. Jadi gitu, bisa gitu. Aku manut. Yeah. Gitu. Tapi kalau misalkan gitu ya, ini kurang nih gitu. Ketahuan. Belajar lagi deh gitu. Parah banget. Ya. Terungkap di sini Kang Delta. Emang di sini lama-lama banyak pengakuan, saya mah nanya-nanya doang. Ya. Jadi kurang lebihnya itu kalau ada yang seperti yang relate itu nggak jauh kayak panggung pengakuan dosa gitu ya. Ya, Kang Delta datanglah setiap Kamis malam di sini habis yakinan gitu. Ya, aman. Ini kayaknya setiap Kamis malam aku membuka sesuatu hal yang baru lagi. Ya, menarik. Seru deh. Fakta baru, mungkin kelasnya diganti dengan Hujul Homisa ya. Hujul Banat. Hujul Banat ya. Oke. Ya gitulah ya. Silakan tadi mah ada yang mau nanya kayaknya di kolom chat Banat. Ya, siapa yang mau bertanya? Boleh langsung on mic. Ya, aku mau nanya. Oh, ini Dede Kolbi, silahkan. Udah lama lagi nggak? Oh, Dede mau? Beda. Iya, ini bayi, Kang. Ya, aku mau nanya nih, tapi kayaknya ini udah pernah dibahas deh, cuman aku lupa. Nah, kan kreatornya kuning, terus ananya merah, strategisnya merah, ARR-nya kuning, komunikatornya juga merah gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak di event gitu, terus aku tuh bukan bagian acaranya kayak gitu kan. Dan emang kayak tapi kan pasti kalau setiap rapat tuh kayak aku dengerin kan case-nya, masalahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh di otak tuh ada gitu idenya, tapi tuh nggak di setiap kayak ya bisa dibilang aku pilih-pilih lah kalau mau nyampein kayak gitu. Terus kayak misalnya dari ide udah dianalisa dan sebenarnya bisa diaplikasikan gitu. Tapi kayak ya udahlah kan ada bagian acaranya, kan ada PL-nya ngapain pikirin gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang tuh kayak itu kan bukan masalah aku, jadi aku ya udahlah nggak usah dituangin idenya gitu, lebih ke sana kayak gitu. Nah, kira-kira bakat apa sih yang menahan aku untuk mengucapkan ide tersebut kayak gitu? Dan
walaupun dari semua yang bakat yang aku yang tinggiin itu kayak cocok banget nih kayaknya di acara gitu, di bagian acara, cuman kayak ya udah banyak lah pokoknya acara-acara yang emang dilewatkan, aku tuh lebih memilih untuk tidak menawarkan diri di bagian acara, kayak gitu. Karena kayak nggak tahu sih entah itu memang faktor mager atau apa gitu, tapi padahal sebelum-sebelumnya pas masih di Pemendok tuh, ya aku aktifnya di bagian acara kayak gitu. Jadi tapi sekarang tuh rasanya kayak udah kayak mager gitu, padahal bisa gitu. Itu tuh kira-kira lebih kenapa dan ada apa gitu. Nggak tahu kenapa mager. Anda itu mager kenapa? Anda itu nggak gini dulu, yang tadi dulu, yang batasan kita jawab dulu. Gini, Kang Tirta juga apa kita belajar bersama ya, mempelajari manusia-manusia ya manusia di sini. manusia Ya, random. ada sih ya orang ajaklah orang lain juga biar mendengarkan Bana curhat ya besok-besok. Nah, gini teh, gini, Kolbi. Eva-nya warna apa Eva? Kolbi. Bentar, Evanya ini sih netral putih. Udah TM kan yang itu yang prosesmen tuh buka. Udah sih, cuman Konsistensi warna apa? konsistensi di sini warna apa? Maksudnya Kok nanya balik? enggak maksud aku kalau yang di satu lagi aku belum buka. Ya coba buka. Bentar. Konsistensi. Nggak ingat lagi di mana. Bentar. Konsistensi sama responsibility. Tunggu deh. Iya, kalau responsibility tinggi. Kalau konsistensi mana ya? Duluan nih. Udah dapet. Apa tadi kan konsistensi? Oh, nomor 5 sih. Responsibility? Apa? Responsibility nomor 3. Responsibility? 3. Oke. Nah, gini ya, teman-teman. Achiever. Achievement. Achiever aktivator. Achievernya 16. Aktivator. Aktivatornya 27. Nah, iya. Oke. Tadi ya tentang kenapa kalau rapat atau lagi event kepikiran ide tapi nggak disampaikan karena bukan bagian saya kan gitu. Ya. Kenapa merasa ada batasan yang terbangun? Itu karena ada konsistensi. Fokus warna apa? Fokus 20. Warna apa? Nomor berapa? Udah, kita pakai konsistensi aja. Konsistensi itu orang yang bisa membuat boundaries atau batasan-batasan. Dia kepikiran, tapi tidak disampaikan karena merasa bukan bagiannya. Nah, perasaan itu karena ada konsistensi. Kalau konsistensinya lemah, dia bisa terabas aja. Contoh dalam relasi. Banat cerita ke Kolbi. Seseorang. Kolbi ABCD si A gini. Kalau Kolbi konsistensinya rendah, itu masalah Banat. Tapi Kolbi bisa ikut campur di masalah Banat. Si seseorang itu bisa dilabrak sama Kolbi. Seseorang itu bisa didatengin, bisa direcokin. Padahal itu masalah Banat. Tapi karena konsistensinya rendah, tidak ada boundaries, tidak ada batasan yang terjadi. Jadi seakan-akan itu masalah Kolbi juga. Tapi kalau konsistensinya tinggi, itu kan masalah dia. Gitu. Bukan egois, tapi batasan yang terbangun. Gitu. Malah penjaga batasan itu tidak semua mampu konsistensi ini. Nah, sama seperti event yang tadi. Kolbi bagian misalkan sekretaris, yang kacau balau bagian acara punya ide, tapi bukan
bagian dia, ya udah nggak akan disampaikan, nggak akan direcokin. Itu kenapa tidak mau bercampur. Nah, karena konsistensi. Kedua, kenapa mager? Kenapa mager? Ini ada beberapa analisa, cuman kalau pakai responsibility saja. Misalkan contoh ya, ini yang terjadi kemarin. Colby tolong handle ya tim apa tuh peliharaan tuh Colby? Cheer. Tim cheering. Cheerly, bukan tim cheering. Rangernya warna apa? Nomor berapa di kan? Ranger warna nomor ada gitu Ranger. Oh, ada nomor 9. Oh, tinggi. Ranger plus responsibility. Jadi pas aku order, Colby kerjain ya, ini minta tolong. Ketika Colby sudah mengiyakan, berarti responsibility sudah aktif tuh. Colby akan melakukan aktivitas itu dengan sebaik mungkin, dengan sampai tuntas, sampai tuntas. Colby punya arranger, Colby ngatur SDM, Colby punya ideation berapa? Ideation. Oh, nomor 11. Nah, maksud tinggi ideation tinggi, punya ide-ide, konsep, gagasan seperti kreator. Itu dieksekusi. Colby sebenarnya bisa, jadi tim acara bisa, tapi nggak ada yang minta tolong. Karena responsibility itu perlu adanya transfer respons, perlu ada yang minta tolong, perlu ada supervisi, perlu eksternal yang meminta lah gitu. Coba dulu ingat-ingat pas di pondok, jadi tim acara segala macam, Colby itu banyaknya mengajukan diri atau orang yang lain yang percaya ke Colby? Pasti dipilih sih. Yes, jadi ya bukan mager Anda sekarang itu, karena belum ada yang memberikan amanah itu. Gitu loh kalau lebih. Nah, sekarang di forum ini saya katakan saya akan lawan. Di forum ini saya sampaikan Colby, siapapun yang mendengar ini Colby ini berpotensial kalau untuk di tim acara yang tadi atau mengonsep sesuatu. Berikanlah amanah kepada Colby, karena Colby itu potensial di situlah katakan. Gitu. Misalkan ya contohnya tadi yang saya sudah katakan, saya memberikan amanahnya nggak banyak arahan loh waktu itu. Colby adalah tim cheer, SMP-nya bagus, menang juara 1. Berarti bagus gitu, bisa gitu, seperti itu. Ya, tapi karena mungkin pola kerjaan sekarang banyaknya di balik layar, ngurus data dan lain-lain, ya nikmati saja itu. Tapi di luar itu saran saya, Colby perlu punya tempat. Colby itu jadi orang yang memikirkan konsep, jadi tim acaranya, apapun namanya lah. Gitu. Saya rekomendasikan punya itu supaya happy. Karena menjalankan warna merah dan kuning, ending itu happy. Colby mumet pusing kerjaan, pilihan bisa tidur atau melakukan yang merah dan kuning. Nanti kerasa bedanya. Tidur mah ya memulihkan energi, tidur istirahat gitu. Tapi yang mengaktifkan merah dan kuning itu ada kepuasan tersendiri yang mungkin tidak didapatkan dengan tidur misalkan. Jadi coping mekanisme untuk stres itu sebenarnya bisa teman-teman melakukan yang warna merah itu. Pusing, stres, merasa tidak dihargai, merasa tidak bermanfaat. Pokoknya merasa bukan anxiety ya. Pokoknya merasa rendah, merasa tidak produktif segala macam. Bingung ya ngapain? Buka S30, buka dalam meeting, baca atau tanya ke saya boleh, kan saya apa yang saya lakukan. Saya bisa memberikan pekerjaan buat Anda. Kalau kerjakan ABCD. Ya gitu ya. Wah, ya gitu Kang Tirta. Kang Tirta mau happy, fokus yang merah pun. Makanya saya bilang Kang Tirta udah fokus aja sekarang editing, perkuat, banyakin portofolio. Akan Kang Tirta happy, produktif juga menghasilkan dulu. Ya kan? Ya. Gitu ya kalau gitu. Oke. Makasih. Baik. Karena waktu sudah
lumayan over ya nih Kang, 9:30 dan alhamdulillah Hojor Homisah pada malam hari ini terlaksana dengan sangat baik gitu ya, sangat interaktif. Dan terima kasih juga kepada Kang Faisal atas waktunya bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada Kang Tirta yang sudah mau dibacakan hasil ST30-nya. Dan makasih juga buat Kolbi, Zena, ada siapa lagi, ada Teh Tisha, ada Abin yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Semoga kedepannya bisa terus hadir gitu ya di kegiatan Hijrah Misa. Dan terima kasih atas waktunya. Untuk sebelum kita tutup, mau ini dulu ya, apa namanya? Foto dokumentasi. Oke. Boleh dong on cam. Oke. Coba ya. Wait. 1, 2, 3. Sekali lagi, wait. Aku stop sharing dulu. Ini admin Abin mau on cam tidak? Coba tulisan dong. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.